sampaikan kemarin kepada Bapak Menteri Erick Thohir. Coba Bapak perhatikan itu ya. Bapak perhatikan itu BUMN itu begitu hebat menyebarkan paham-paham tertentu di transportasi publik ada itu. Ya. Ada itu di jalan tol itu Anda bangun itu rumah-rumah ibadah yang begitu hebat dan mewah. Untuk apa dipakai itu? Apakah itu sesudah dibikin moral bangsa ini ya bertambah orang jumlah yang nasionalis? Justru sebaliknya, buat apa itu? Kami dari Bakauheni sampai ke Lampung hitung-hitung itu ada 8 itu kurang lebih masjid yang begitu hebat itu rumah ibadah. Dipakai untuk apa itu? Pernah nggak dicek itu di situ yang bicara siapa dan apa yang dibicarakan? Dan dia mengajarkan doktrin apa? Indoktrinasi atau bukan? Atau jangan mengajarkan itu suatu pemberontakan kepada negara ini. Pak Menteri Erick Thohir, tolong dengar suara saya ini. Ya. Saya kan nanti akan ke sana menghadap Bapak ini, saya akan tunjukkan foto. Siapa dirutnya itu? Bapak pecat itu. Ya, itulah nasionalis. Bapak pecat. Karena ini merusak bangsa. Saya bisa menuduh Bapak adalah Bapak salah satu pelopor daripada membuat negara ini negara beragama. Dan Anda kalau begitu adalah nasionalis. Anda tidak layak jadi Menteri BUMN. Mundur saja. Tetapi ada SKB 2 Menteri, mungkin Bapak pernah baca enggak itu? Ya, Bapak pernah baca enggak itu? Bapak kalau nggak salah adalah master hukum atau sarjana hukum. Ya, masa konsideransi dengan isinya beda sekali. Dan paling ya menyesakkan dan ini Bapak Jokowi, itu kan di bawah kewenangan Bapak itu. Pak Jokowi, Bapak Presiden cabut dong. Saya menduga ada organisasi besar, ada kelompok besar yang menekan atau mengancam Bapak Presiden untuk tidak mencabut SKB 2 Menteri. Lah kalau begini, siapa sebenarnya yang menguasai negara ini, Bapak? Kalau Bapak takut terhadap tekanan-tekanan atau pressure group itu, terus jadi apa negara ini? Begitu ya Pak Teddy, gini, kita ini kan katakan itu garam ya, Galarua ini garam tidak besar, tetapi bukan garam terus, bukan menggarami lautan kita. Jadi kami dari Galarua mohon dukungan dari teman-teman juga diaspora, karena ini Pak nanti ke depannya akan makin banyak lagi kejadian-kejadian yang melakukan penindasan ya kepada saya tidak menggunakan istilah minoritas ya, saya nggak suka itu. Kita ini tertindas. Para nasionalis ini tertindas. Dan mereka adalah penindas. Kita juga terjajah dan mereka adalah penjajah. Penjajah itu adalah para penyembah gua yang di sana itu. Ya, karena mindsetnya udah rusak gitu. Dan mereka ada mungkin yang berpikiran moderat tetapi tidak berani diam. Ya, jadi tidak ada cara lain melawan dan kita mempersiapkan diri. Ya kita bertanya kan, boleh dong. Ya, bertanya. Sekarang kita beginilah. Apa penyebab Anda selalu melarang orang beribadah? Apakah orang yang beribadah ini menyebarkan penyakit, menyebarkan paham komunisme, menyebarkan paham khilafaisme? Anda saja menyebarkan agama atau paham khilafaisme tidak diganggu. Ya Anda misalnya sampai sekian kali itu beribadah tidak diganggu. Anda beribadah di tengah jalan juga suka-suka Anda. Ya kan kita sangat toleran. Ya, tapi pengorbanan daripada yang tertindas ini untuk bertoleransi kepada Anda itu sudah terlalu banyak. Ya sudah terlalu banyak, sudah over, sudah kalau orang Ambon bilang sudah sampai di leher gitu. Sebentar lagi molo itu tenggelam. Nah, jadi teman-teman, bukan teman-teman lah, Anda yang nasionalis, Anda yang merasa hebat di Indonesia ini, merasa ingin menguasai segala sesuatu, tunggu. Ya, Anda harus berpikir, ingat, Indonesia ini dibangun bukan atas dasar agama. Tidak atas dasar agama. Para pemuda 1928 bersumpah bukan atas nama agama. Tidak ditanya dulu, Anda suku dari mana? Ada yang Batak, ada yang ini, ada yang Ambon, ada yang Celebes, ada yang ini, ada semua. Tidak ditanya agama. Jadi selalu lagi saya katakan Indonesia ini teori mengatakan bukan negara agama dan bukan negara sekuler, tapi de facto ini adalah negara agama. De facto ini adalah negara sekuler Indonesia, alias negara tidak jelas.
Saya juga sampaikan kembali seperti saya sampaikan kemarin kepada Bapak Menteri Erick Thohir. Coba Bapak perhatikan itu ya. Bapak perhatikan itu BUMN itu begitu hebat menyebarkan paham-paham tertentu di transportasi publik ada itu. Ya. Ada itu di jalan tol itu Anda bangun itu rumah-rumah ibadah yang begitu hebat dan mewah. Untuk apa dipakai itu? Apakah itu sesudah dibikin moral bangsa ini ya bertambah orang jumlah yang nasionalis? Justru sebaliknya, buat apa itu? Kami dari Bakauheni sampai ke Lampung hitung-hitung itu ada 8 itu kurang lebih masjid yang begitu hebat itu rumah ibadah. Dipakai untuk apa itu? Pernah nggak dicek itu di situ yang bicara siapa dan apa yang dibicarakan dan dia mengajarkan doktrin apa, indoktrinasi atau bukan? Atau jangan mengajarkan itu suatu pemberontakan kepada negara ini. Pak Menteri Erick Thohir, tolong dengar suara saya ini ya. Saya kan nanti akan ke sana menghadap Bapak ini, saya akan tunjukkan foto. Siapa dirutnya itu? Bapak pecat itu. Ya, itulah nasionalis. Bapak pecat. Karena ini merusak bangsa. Saya bisa menuduh Bapak adalah Bapak salah satu pelopor daripada membuat negara ini negara beragama. Dan Anda kalau begitu adalah nasionalis. Anda tidak layak jadi Menteri BUMN. Mundur saja. Ya, kalau Bapak marah, panggil saya. Kita berdiskusi. Akan saya tunjukkan fakta-fakta. Begitu. Jadi, tolong ini para menteri juga ya. Bapak Tito Karnavian, Anda suatu Kapolri begitu hebat, tetapi ada SKB 2 menteri, mungkin Bapak pernah baca enggak itu? Ya, Bapak pernah baca enggak itu? Bapak kalau nggak salah adalah master hukum atau sarjana hukum. Ya, masa konsiderasi dengan isinya beda sekali. Dan paling ya menyesakkan dan ini Bapak Jokowi, itu kan di bawah kewenangan Bapak itu. Pak Jokowi, Bapak Presiden cabut dong. Saya menduga ada organisasi besar, ada kelompok besar yang menekan atau mengancam Bapak Presiden untuk tidak mencabut SKB 2 Menteri. Lah kalau begini, siapa sebenarnya yang menguasai negara ini, Bapak? Kalau Bapak takut terhadap tekanan-tekanan atau pressure group itu, terus jadi apa negara ini? Jadi kami yang nasionalis ini berpikir, ya Indonesia ini didirikan dengan konsensus. Ya kan, konsensus. Oke, kita bergabung. Kita juga ingat dengan residu kemerdekaan 1945, masih ada sekelompok yang menginginkan negara Republik Indonesia ini menjadi negara Islam, yaitu dengan dicantumkannya Piagam Jakarta itu 7 kata. Dan ada pahlawan nasional dari Timur Sana menolak itu. Dengan syarat itulah mereka mau bergabung, tetapi secara diam-diam, subtil dimasukkan lagi ini Bapak, di pemerintahan ini. Ada bank syariah, ada perda syariah, ada pegadaian syariah, semuanya. Dan sejauh ini juga yang nasionalis toleran tidak apa-apa. Tetapi ini sudah terlalu jauh masuk ke ruang tidur ibadah daripada nasionalis ini diganggu. Ini tidak bisa, maka akan terulang kembali. Sudah goodbye sayonara, kita pisah. Anda di sana, kami di sini. Nasionalis nanti akan bersuara begitu. Ya, kita ini bukan mengancam, ini fakta. Kenapa ketidakadilan? Kenapa tidak ada ketidakadilan? Karena mindset daripada bapak-bapak penyelenggara negara ini udah rusak, gitu. Ini udah rusak, tidak berbudaya. Menteri Pendidikan juga si Makarim dibikin apa hasilnya? Coba kita tanya Pak, ya, coba kita lihat sekolah-sekolah itu budaya apa itu sekolah negeri, budaya apa di situ? Masa begitu? Budaya apa itu? Itu apakah budaya Indonesia? Enggak lah. Kita juga toleran. Di kementerian-kementerian, rumah-rumah ibadah begitu besar-besar. Apa korupsi berkurang? Coba itu di Kementerian Keuangan. Coba itu kita periksa itu rumah ibadah di situ. Megah sekali. Tapi apa yang terjadi? Jadi apa hubungannya? Ini menunjukkan ketidakadilan. Lebih baik di stop bantuan itu semua. Maka patut menduga bahwa pemerintahan ini dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan yang di luar daripada pemerintahan yang sah. Apakah itu kelompok agama, apakah kelompok tanya. Nah, sekarang partai di mana? Oh, partai sekarang sibuk mengejar kekuasaan. Presiden.
Ada si brewok seperti brewok saya di Sontoloyo, saya bilang itu. Mana bisa jadi ketua umum partai begitu? Paham nggak itu ketetapan MPR? Memberi contoh yang tidak baik kepada rakyat dan dalam beretika berbangsa dan bernegara. Maka lebih baik itu partai jangan dipilih. Tenggelamkan itu partai. Kalau saya, maaf ini, kalau suara saya kencang. Jadi Pak Teddy dulu lah untuk menyumbang. Silakan Pak Teddy. Thank you, Pak Pak Teddy. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.